Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Shalom. Apa kabar hari ini? Adakah damai yang memenuhi hati Bapak Ibu? Baiklah, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam Matius 5 ayat 9. Saya akan membacakannya untuk kita. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini membutuhkan damai, betul? Ukraina dan Rusia membutuhkan damai. Indonesia membutuhkan damai. Gereja juga membutuhkan damai. Para pendeta juga membutuhkan damai. Semua orang membutuhkan damai. Pertanyaannya adalah apakah itu damai? Dan damai yang seperti apa yang kita perlukan di dalam hidup kita? Ada banyak damai bisa tercipta dalam hidup ini. Misalnya begini. Ada orang berdamai ketika dia melihat lawannya itu lebih kuat, lebih strong, sehingga dia berpikir, kalau saya melawan tidak akan mempan, tidak akan kuat, karena lawannya lebih kuat, ya udahlah ngalalah. Karena kalau dilawan pun gak bakalan menang. Apakah ini damai? Ya betul ini damai, tapi ini adalah damai yang terpaksa. Ada orang berdamai karena dibayar, ada orang ribut, mereka ribut segala macamnya. Kemudian orang yang punya kepentingan mengatakan, ini duit tapi kalian aman ya, selesai. Itu damai yang dibayar. Ada damai tercipta ketika dia melihat bahwa ada keributan dan dia melihat, oh saya tidak mau terlibat, saya pecinta damai. Nanti kalau saya ikut makin melebar, dia pecinta damai. Tetapi itukah damai yang dimaksud? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, damai di dalam firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan juga disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak yang mengikuti Yesus, ya follower Yesus. Tapi pertanyaannya, berbahagialah orang yang membawa damai. Siapa ini? Siapakah pembawa damai ini? Ada yang tahu? Bapak Ibu, siapa pembawa damai yang dimaksud? Kita, betul? Tuhan Yesus. Siapakah pembawa damai? Kita. Tapi kita yang bagaimana? Kita yang percaya pada Yesus. Secara sederhana, ya betul. Secara sederhananya Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa pembawa damai tentunya adalah orang yang tahu apa itu damai. Pembawa damai orang yang mengerti apa itu damai. Pembawa damai itu adalah orang yang sudah merasakan damai. Pembawa damai orang yang sudah mengalami damai. Itulah mengapa kita mengatakan bahwa damai itu bisa dilakukan oleh orang yang hatinya sudah damai. Enggak mungkin orang yang tidak memiliki damai menjadi juru damai, enggak bakalan mungkin. Itu omong kosong. Apalagi orang yang suka buat onar tiba-tiba jadi pendamai. Pasti akan ditolak, gak bakalan mungkin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi pembawa damai adalah orang yang sudah berdamai dengan Allah. Pembawa damai adalah orang yang tahu bahwa dia telah didamaikan oleh Allah. Sehingga dia paham bahwa ketika saya berdamai dengan Allah, saya tahu Allah itu adalah pendamai, saya memanifestasikan, mewujudkan damai yang dari Allah melalui perbuatanku. Jadi kita tahu bahwa juru damai yang paling utama atau ultimate peacemaker itu adalah Allah melalui Yesus Kristus. Juru damai atau pembawa damai sejati itu adalah Allah. Jadi pembawa damai dalam hidup ini adalah kita yang sudah didamaikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara kita tidak terpisah lagi dari Allah. Karena Allah sudah membayar harga untuk itu, yaitu melalui Yesus Kristus.
Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita mau melakukan pendamaian, kita lakukan atas nama Allah, bukan atas nama manusia. Karena atas nama manusia itu bisa saja menjadi kepentingan pribadiku. Tetapi atas nama Allah. Jadi siapakah pembawa damai itu? Dia adalah kita yang sudah berdamai dengan Allah. Saudara-saudara, pembawa damai itu harus aktif. Jadi ibaratnya begini, ini barang, ini benda, dibawa, berarti dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Damai itu dari Allah ke saya dan ke saudara. Damai itu yang dari Allah ke kita dan ke orang lain. Artinya damai itu adalah tindakan aktif di mana orang lain bisa merasakannya. Damai itu adalah tindakan, jadi ada aksi. Ada aksi dari seorang pembawa damai. Dia tidak stagnan, dia tidak diam melihat ketika ada yang perlu dikerjakan. Sama seperti Yesus. Allah melalui Yesus Kristus, dia bergerak. Dia melakukan pengorbanan. Yesus mati, Yesus disalibkan untuk itu. Artinya Allah bertindak. Pembawa damai itu harus bertindak. Saudara-saudara, pembawa damai tidak akan diam melihat ada kekerasan. Pembawa damai tidak akan diam ketika ada yang melegalkan kekerasan. Pembawa damai tidak akan diam ketika ada melihat pembuli dalam ranah publik. Pembawa damai tidak akan diam melihat ketika ada orang yang perlu ditolong. Pembawa damai tidak akan saling menjatuhkan atau membunuh karakter sesamanya. Dan ketika dia melihat sesuatu hal yang tidak baik, dia ada hadir di sana menciptakan damai. Jadi itulah mengapa kita disebut pembawa damai, bukan pecinta damai. Pecinta damai ya udahlah cukup berdoa, biar aja lah mereka di situ. Ini menimbun masalah. Suatu saat ini akan meledak dan membuat masalah semakin melebar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah orang yang membawa damai. Mengapa kita berbahagia? Dalam bahasa aslinya terjemahannya makarioi atau diberkati. Karena kalau suasana aman, damai, suasana tenang, siapa yang berbahagia? Kita. Kita tidak perlu lagi ketakutan. Kita bisa melihat bagaimana Rusia dan Ukraina mereka perang. Kita aja yang melihat para korban tidak damai. Apalagi orang-orang yang mengalaminya. Oleh karena itu panggilan kita adalah sebagai pembawa damai. Membawa perubahan, membawa keadaan menjadi lebih baik lagi. Sehingga tercipta suatu kehidupan yang harmoni. Tetapi saudara-saudara kita harus ingat, menjadi pembawa damai, dia harus berdamai dengan Tuhan. Dia sudah harus selesai dengan dirinya. Dia sudah harus tahu bahwa Tuhan memanggil dia untuk menjadi pembawa damai. Selamat memenuhi panggilan Tuhan sebagai pembawa damai dalam hidup kita. Mari kita menjadi agen-agen damai atau duta-duta damai dalam hidup kita. Shalom.